namanya ada suatu pembahasan yang cukup menarik nih Beb, di kalangan anak muda juga tentunya. Apa namanya? Jadi saya tuh sering dengar eh, kita melakukan hal buruk ya, hal dosa. Cuma niatnya baik. Contohnya gini, saya mencuri, seorang mencuri, tujuannya baik untuk membiayai keluarga saya, untuk membiayai. Nah itu kadang saya sering mendengar kasus-kasus seperti itu sebenarnya itu. Iya. Itu sebagai dibuat alasan kan niat saya baik. Itu gimana itu? Nah, nah ini memang dijadikan tujuan untuk perbuatan yang jelek, yang penting niatnya baik, nggak bisa. Jadi nggak Ya, di dalam memanfaatkan niat perkara, gitu ya. ya, di dalam perkara apa namanya? Perbuatan yang jelek atau kelakuan yang jelek atau yang haram tidak bisa ditujukan untuk sesuatu yang baik, nggak bisa. Karena itu sudah ada batasannya. Di setiap agama, di setiap ajaran itu ada hudud, hudud itu ada batasannya. Ya, kita nggak bisa keluar dari batasannya. Misalnya kita minum minuman keras, wah ini haram besar, ya dosa. Oh tujuannya biar apa? Biar tenang hidup kita, ya. Ya ketika Ke- pusingnya biar hilang. Ya, biar pusingnya hilang. Terus dia minum minuman keras atau bertujuan untuk bisa membantu kerja dia. Ya, ini nggak boleh karena sudah ada batasannya. Minuman keras itu di luar batasan atau haram hukumnya. Begitu juga mencuri. Mencuri ini hukumnya haram. Ya, dan berdosa. Walaupun dia pertujuannya baik, kalau dia apa namanya melakukan sesuatu yang keluar dari batasan atau yang disebut haram, maka itu tetap dijatuhkan hukumnya haram. Niatnya sudah jelek berarti. Salah berarti ya. Malah niatnya tadi bukannya baik tapi jelek. Karena apa? Dia mencampurkan menjadikan apa namanya pengamalan dan niat tidak serasi. Jelas kan tidak serasi? Betul, Dia betul. niat untuk Tidak membantu sesuai. Allah, Tidak ya. sesuai meletakkan niat sebenarnya itu ya. Ya, itu sebagai apa namanya pengertian bahwa yang namanya pengamalan di dalam niat itu juga ada batasannya. Ya, batasan di dalam agama. Ini ada satu lagi, cuman ini tuh kasusnya ini untuk perempuan nih Beb. Jadi saya Ya, tuh sering dapat pertanyaan seperti ini. Apa namanya? Saya tuh lebih baik tidak pakai kerudung asalkan jadi orang yang baik daripada saya pakai ya. kerudung tapi munafik. Oh ya Allah. Iya, ini Nah itu sering waktu saya itu dengar. ya betul ya. Saya waktu itu mungkin saya jawabnya ya lebih baik ya pakai kerudung dulu, menutup aurat dulu untuk memperbaiki sifat kita Iya. itu step by step. Mungkin Ya. Kita berikan jawaban. Ya, dalam pengamalan perkara yang dilarang atau membuka aurat khususnya wanita ya. memperkaranya juga itu ya. Ya, tidak menggunakan kudung. Terus dia bertujuan tidak menutup auratnya, bertujuan saya belum Belum bersih atau siap. saya ini tidak mau jadi munafik karena saya pakai kerudung. Nah, terus kapan? Kapan dia mau baiknya kalau seperti itu? Orang yang apa namanya pengamalan aslinya aja nampak dari dohirnya dia aja jelek, maka niatnya sudah tertutup daripada amalannya. Paham? Jadi niat ini memiliki satu apa namanya satu manfaat atau satu hasil yang baik apabila tujuan atau apabila pengamalannya baik. Kalau pakai kerudung, lah kapan kita mau dikatakan baik? Ya, takut dengan alasan dia takut dikatakan munafik. Ya takut dengan beralasan saya Ya. takut melakukan karena saya masih sering melakukan dosa. Iya. Nah terus dia ini membuka aurat atau tidak menggunakan kerudung itu dosa, Betul, Mas. ya kan? Jadi itu sesuatu yang salah berarti ya. Iya, sesuatu yang salah. Jadi pemahaman ini jangan dibolak-balik. Semua ada batasannya. Kalau yang haram ya haram, nggak bisa dicampur adukan dengan kebaikan. Iya, sesuatu yang haram ini tidak bisa dicampur adukan dengan kebaikan. Walaupun dia tujuannya baik, tapi kalau kelakuannya haram, beda sama kelakuannya baik, tujuannya jelek. Itu bisa menghapus kebaikan tadi. Padahal Contohnya, dia melakukan kebaikan, cuma kebaikan. niatnya jelek. Nah, itu bisa menjadikan Gugur ya. dampak dalam pelakuannya dia atau amalannya dia, kebaikannya dia tadi. Seperti itu. Tapi kalau kebalikannya, niatnya baik, perkaranya jelek, nggak bisa. Salah ya. Salah.
Ya, Itu berarti salah satu pentingnya kita belajar agama iya, sebenarnya. itu yang kita kita inginkan bahwa kita ini mau nggak mau kita sisihkan waktu kita untuk ya ngobrol-ngobrol seperti ini santai dan juga eh nggak membuat kita ini penat ya sambil ngopi atau sambil Nah, itu mungkin nongkrong-nongkrong ya. salah satu cara yang paling mudah di kalangan anak muda. Mungkin anak muda ini kadang males untuk datang apa namanya ke majelis taklim, mungkin kadang dia males. Iya, Mungkin dengan kita apa namanya tadi dengan kita mungkin nongkrong dengan niat yang baik, maksudnya iya, di tongkrongan itu kita membahas sesuatu yang tentang pahala positif positif. ya. Itu kan salah satu cara juga untuk mendapatkan pahala untuk Iya, belajar agama gitu. iya betul. Tapi ketahuilah kalau kita mau berkata masalah hadirnya pengajian atau males dalam hadir majelis. Nongkrongnya kita, kumpulnya betul baik, bertujuan bagus. Akan tetapi dalam perkumpulan tersebut bagusnya itu yang bisa menarik kita orang ke sesuatu yang lebih baik seperti kita kumpul-kumpul seperti ini atau kita live atau kita orang masuk di YouTube atau kita memberikan sedikit Betul sekali. pengetahuan tujuannya apa? Tujuannya supaya ayo kita orang ini datang kumpul kita ini biar sadar dalam Pentingnya beragama dalam pentingnya belajar ya agama gitu ya. ya akhirnya ada rasa. Itu tujuan kita untuk menumbuhkan rasa keinginan niat yang baik dalam belajar atau taklim dalam masalah agama Masya gitu. Allah. Masya Allah. Pembahasan yang telah kita bahas barusan ini sebenarnya ada keterkaitan juga ini dengan pembahasan selanjutnya, yakni apa sih manfaatnya kita menggunakan niat ini? Ya, Manfaat baiknya itu apa sih, perbedaannya ketika kita tidak menggunakan niat dengan menggunakan niat? Itu manfaatnya iya. apa sih? Manfaatnya satu yang sangat jelas kalau di dalam perkara yang wajib yakni niat ini sangat berpengaruh. Ya, dalam sholat kita contohnya, ya, dalam ibadah-ibadah kita contohnya, ya. Ini niat sangat bermanfaat, sangat berpengaruh di dalam ibadah tersebut. Contoh dalam sholat tadi, di dalam wudhu, di dalam puasa, di dalam zakat, di dalam haji, dan yang lain-lainnya dalam mandi wajib. Ya, walaupun mandi wajib, ya kita misalnya Harus tahu eh, ilmunya juga. harus pakai niat. Ya, kalau nggak niat sama aja kayak mandi biasa. Nah, di sini tujuan atau manfaat daripada niat itu membedakan antara yang kebiasaan dan yang ibadah. Ya, farak bainal atau maqasidun niyah. Ya, kalau disebutkan di dalam kitab-kitab itu maqasid atau tujuan atau manfaat daripada niat itu apa? Ya, yufarriq bainal adah wal ibadah. Membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Contohnya mandi. Kita kasih contoh mandi. Ya, kalau kita mandi, misalnya kita baru mimpi basah, ya contoh, ya, Khusus. atau ihtilam atau keluar sperma, kita wajib mandi, ya kan? Nah, terus ketika mandi kita nggak niat, udah mandi Bahaya aja, itu ya. ya, pakai shower udah, yang penting basahin semuanya tanpa niat. Apa bedanya sama mandi biasa untuk menyegarkan diri? Kalau nggak pakai niat, sama nggak? Sama ya. Sama kan? Tetapi begitu dia ketika mandi atau air pertama kali menyentuh tubuhnya dia niatkan saya niat mandi wajib lillahi ta'ala. Nyalain shower. Ya, air menyentuh di dalam hati dia niat. Air menyentuh tubuhnya dalam hati dia niat saya niat mandi wajib lillahi ta'ala. Itulah yang dianggap berarti setiap tetes atau air yang mengalir di tubuh kita itu menghilangkan yang namanya hadas besar tadi dan menjadikan tubuh kita menjadi suci atau bisa melakukan ibadah sholat dan lain-lainnya tanpa niat Bahaya maka itu berarti ya. jadi biasa. Nah, itu Iya kan? kasusnya gimana itu berarti ketika ada seseorang dia mimpi basah, terus dia lupa itu menyertakan niatnya ketika Ya dia harus mandi wajib. diulangin. Harus Harus diulangin. diulangin Dia ya. mandi. Lupa ya Allah, saya nggak niat. Yang walaupun sebadan sudah basah, walaupun ya sebadan ini sudah basah semuanya. Gimana terus? Ya ulangin. Nah, itu
pentingnya kita belajar Ya, agama dianggap Pak, di PPP. star atau mulai dikatakan kita mandi wajib, starnya ketika kita meniatkan. Apabila kita tidak ada starnya atau apa namanya permulaannya, maka tidak ada kelarnya. Hatta kalian Iya, betul, mandi betul. sebanyak satu kolam, ngabisin airnya satu kolam atau satu sungai, bahkan satu lautan. Kalau tidak diniatkan, kalau nggak pakai niat, maka Belum sah mandi ya? tersebut tidak sah. Nah, itu pentingnya kita orang mengetahui dan mengamalkan niat. Ya, seperti itu di dalam ibadah. Itu manfaat di dalam ibadah khususnya. Dan manfaat daripada selain ibadah seperti amalan-amalan yang mubah. Tadi sebutkan ya kan, kita makan, kita minum kopi aja, masya Allah, tujuannya baik, Saya dapat maka pahala ya. kita dapat pahala. Ya, kita minum, kita makan, tujuannya baik, maka dapat pahala. Kita keluar rumah, tujuannya baik, dapat pahala. Masya Allah, dapat dicatat terus pahalanya. Makanya orang-orang alim, orang-orang soleh, mereka berlomba-lomba memperbanyak niat. Bahkan disebutkan di suatu kitab dahulu, ya, saking pentingnya niat nih, ya, dahulu orang-orang soleh, ya, orang-orang salafun soleh, para orang-orang alim itu mengajarkan kepada anak-anaknya, masih kecil-kecil nih, anak-anaknya yang masih kecil, ya, itu mengajarkan tentang niat seperti ini, sebagaimana mereka mengajarkan suratul Fatihah, membaca surat Fatihah. Coba kita ingat-ingat dulu ketika kita kecil, kapan kita orang belajar surat Fatihah? Tahu-tahu sudah hafal kan? Iya enggak? Coba kapan? Masih, Lupa kita. iya betul, betul. Iya enggak? Masih kecil. Iya, karena apa? Karena sering. Karena saking seringnya diulang-ulangin sampai menjadi Hafal, kebiasaan, sampai hafal. Begitu juga mereka mengajarkan niat kepada anak-anaknya. Saking pentingnya niat nih loh, niat ini penting. Nah, Dari ini kita dini. ingatkan lagi di sini bahwa niat itu sangatlah penting dan ini menjadi apa namanya amalan yang sangat berharga bagi orang mukmin dan mukminat. Ya, untuk bekal nanti di akhirat. Ya, Salah satu terutama seperti tadi yang kita sebutkan dari yang wajib ataupun perkara-perkara yang mubah. Ya, kalau ibadah mau wajib ataupun sunnah harus pakai niat. Kita sholat sunnah, kita baca Al-Quran, kita sholat sunnah misalnya, ya, atau harus kita menyertakan melakukan, niat itu. ya, harus dengan niat. Kalau tidak sholat sunnahnya, misalnya kita sholat ba'diyah, qobliyah, sholat duha, atau kita sholat witir, ya, itu harus pakai niat. Kalau tidak, kita sholat tidak ada hasilnya, kosong. Kalau nggak ada niat, kita nggak bisa membedakan mana sholat sunnah, sholat wajib. Iya, itu juga membedakan atau tujuan manfaat daripada niat tadi itu apa? Membedakan marotibul ibadah. Apa derajat daripada ibadah antara yang wajib dan yang sunnah itu apa namanya terpisah atau terbatas daripada niat-niatnya. Seperti itu. Ya, Masya Allah. masya Allah. Ini Ini mungkin poin terakhir yang ingin saya sampaikan, mungkin salah satu poin terakhir pembahasan kita Ya. pada malam hari ini. Ada nggak sih kisah hikmah yang pada zaman Rasulullah itu tentang niat gitu, yang memang dihususkan tentang niat, ada nggak itu kisah-kisah Iya. yang menarik perlu kita dengar gitu, Beb? Nah, ya dalam penyebutan hadis yang tadi kita sebutkan bahwa faman kana innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan dalam Bukhari Muslim itu ada lanjutannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini Ya, terusannya niat, itu lanjutannya terusannya hadis ya. yang tadi. Maksudnya apa? Karena ketika itu ada satu kejadian. Ketika para sahabat ingin hijrah dari Makkah ke Madinah, itu ada sebagian sahabat itu bertujuan hijrah dari Makkah ke Madinah, tujuannya bukan lillahi ta'ala, bukan untuk Rasulullah, tapi tujuannya untuk menikahi wanita yang ada di Madinah. Karena ketika itu ada orang salah satu sahabat yang saling menyukai laki dan perempuan. Ini di dalam kitab Jawahirul Uliyah disebutkan. Syarah hadis Arba'in Al-Imam Nawawi. Itu disebutkan jadi ada dua orang, ya, laki-laki dan perempuan. Ini saling suka, mau dinikahin ini perempuan. Nah, perempuan tadi memberikan surat atau memberikan syarat bahwa dia mau nikah kalau ini laki-laki pindah atau hijrah ke mana? Ke Madinah.
Akhirnya dia bertujuan. Nah, faman kanat hijratuhu lid dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya dia mendapatkan pahalanya atau mendapatkan hasilnya ya sudah yang dia tuju untuk nikah atau untuk mendapatkan harta dunia. Tapi kalau orang yang bertujuan ketika hijrah, ini contoh aja ya, untuk Allah dan Rasulnya, untuk jihad fisabilillah, untuk menolong agama Allah, untuk membantu Rasulullah SAW. Ini di zaman Rasulullah SAW. Maka dia ketika berangkat hijrah, maka itu pahalanya pahala hijrah fisabilillah. Hijrahnya dia di jalan Allah dan mendapatkan pahala karena dia pindah. Dan dalam kisah-kisah yang lain disebutkan juga bahwa dahulu ada dua orang saudara, ya, kakak dan adik. Ya, yang satu, ya, seorang adiknya ini, masya Allah ahli ibadah, ya, ibadah tidak pernah maksiat. Dan rumah antara kakak dan adiknya ini, yang satu di bawah, yang satu di atas, ya, tingkatnya ini. Yang di bawah rumah kakaknya, adiknya di atas ibadah tidak pernah maksiat, sedangkan kakaknya kebalikannya, maksiat terus. Ya, minum-minum, ya, main perempuan, dan pokoknya perbuatannya, kehidupannya dia disibukkan dengan maksiat. Ya. Nah, kebalikan ini sifatnya. Ketika itu setan datang menguji atau mengganggu ini adiknya yang lagi ibadah. Kamu ini ibadah sudah bertahun-tahun. Coba sih kamu turun ke bawah ikut sama saudaramu itu. Sedikitlah nyobain maksiat, ya, minum sedikit, 1 teguk 2 teguk, ayo kita senang-senang lah, masa mau capek-capek ibadah, udah insya Allah masuk surga. Nah, itu tipu daya setan itu. Akhirnya terus sama setan seperti itu dibikin dia ini akhirnya kepingin untuk turun bareng sama saudaranya berbuat maksiat. Setelah itu kamu naik lagi, tobat, ibadah lagi. Nikmatin dunia bentar, katanya setan gitu. Sedangkan di keadaan kebalikannya, kakaknya yang biasa bermaksiat, ketika maksiat dia lagi mabuk-mabukan sampai dia pingsan, sampai jatuh tersungkur di bawah tanah. Ya, setelah dia bangun, dia melihat keadaannya, pakaiannya lusuh, ya, kotor, bau karena dia mabuk-mabukan. Akhirnya dia mulai sadari, Allah, saya ini mau tobat, saya ini pingin ikut, ya mungkinlah sedikit saya mau naik ke atas, mau beribadah bersama adik saya atau saudara saya yang di atas, supaya mungkin Allah bisa ampunin dosa saya. Udah nih sama, yang ini bertujuan mau naik, yang ini bertujuan mau turun, ikut maksiat. Niat yang berbeda nih, lihat. Ketika naik itu, yang dari bawah dan yang satu turun untuk menuju maksiat, ya, ini berbuat maksiat, niatnya jatuh, itu yang dari atas jatuh, tersandung sampai jatuh menimpa saudaranya yang ada di bawah, dan dua-duanya meninggal. Ya, roboh itu tangganya, akhirnya jatuh, dua-duanya meninggal. Maka mana yang masuk surga? Ya, mana yang masuk neraka? Karena niatnya. Bayangin, dia sudah ibadah Masya Allah bertahun-tahun, bahkan tidak pernah maksiat, karena dia bertujuan turun, dia sudah melakukan pekerjaan turunnya nih untuk maksiat nih. Ketika turun dia, akhirnya dia jelek. Dan yang satunya Masya Allah diampuni semua dosa-dosanya, ya, maksiatnya diampuni gara-gara dia niat baik naik ke atas. Dan ada satu cerita lagi Masya Allah tentang niat ini. Ada satu orang ahlu maksiat, dia tukang bunuh, ya, atau pembunuh bayaran ini bahasanya zaman dahulu, ya, dipakai oleh raja-raja, suka bunuh orang. Sampai pada suatu hari ini pembunuh ini dia merasa sumpah dan dia ingin bertobat. Ya, udah capek berbuat. Ya, capek udah nggak mood lagi dah, ingin tobat nih. Datang ke satu orang alim, satu ulama, ya, yang dianggap ulama di daerah situ. Datang ke situ ngomong, wahai syekh, wahai ustadz, saya ini mau tobat. Oh, mau tobat? Kenapa emangnya? Dosamu apa? Hah? Dosamu apa? Kamu mau tobat? Dosamu apa? Oh, saya ini sudah membunuh seseorang
Ya, ini secara zalim, membunuh secara zalim, sudah 99 orang saya bunuh. Kaget ustadznya. Wah, wah, wah. Besar banget dosanya ini. Ya, di dalam hatinya ustadznya, wah nih, kamu tidak bisa dimaafin. Kamu masuk surga, bakal masuk neraka. Tuh lihat itu di dalil apa di Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu naran khalidan fiha." Orang keluarkan dalil itu ustadznya. Siapa orang yang membunuh mukminan muta'ammidan, orang mukmin secara sengaja, yakni secara zalim tanpa ada hukum atau apa, dibunuh secara zalim muta'ammidan fajaza'uhu, maka imbalannya dia bakal masuk neraka khalidan fiha selama-lamanya. Kamu 99 kali gak bisa, gak diterima tobatmu. Ngamuk ini orangnya. Ambil pedangnya satu, ini saatnya bunuh pas 100. Ya, dibunuh sudah. Saking sudah gemesnya dia pingin tobat, dihalang-halangin. Balik, akhirnya dia jalan lagi, cari lagi, kok ustad lagi. Nah, ini untung nggak berubah niatnya untuk bertobat. Iya, akhirnya dia masih pingin tobat lagi. Datang lagi ke satu ustad, ngomong, ya ustad atau ya syekh, saya ini pingin tobat. Saya benar-benar pingin tobat. Apa dosamu? Tanyain lagi. Saya sudah membunuh 100 orang, di antaranya satu ada ustad, ada syekh, seorang guru. Wah, apakah bisa diterima tobat saya? Apakah saya ini bisa memperbaiki amalan saya? Nah, ini ustadznya, syekhnya pinter. Kamu bisa. Selama kamu ingin bertobat, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan mengampunimu. Maka kamu pergilah ke satu daerah. Ya, di daerah situ orang-orangnya soleh, orang-orangnya baik amalannya. Kamu di situ bakal berubah kebiasaanmu dan bakal diterima taubatmu, dan kamu akan gemar dalam beramal soleh. Maka pergilah ke desa tersebut dan kamu akan diterima taubatnya, karena kamu di sana bakal beramal soleh, orang-orangnya baik. Ya, akhirnya terima kasih Ustaz, terima kasih. Dia mulai melakukan perjalanan. Ketika mau berjalan, nah disinilah malaikat Allah Subhanahu wa taala mulai mencatat niatnya untuk bertobat, niatnya untuk beramal soleh, memperbaiki keadaannya. Ketika sampai di tengah-tengah jalan, ajal menjemputnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal di tengah-tengah jalan. Dengan kondisi niat baik. Iya. Ini dua malaikat yang biasa mengadab atau mencatat kejelekan seseorang, dan malaikat pencatat kebaikan berebut ini. Datang ke orang ini tadi. Wah, catat. Wah, ini termasuk daripada, kata malaikat yang mencatat kebaikan, ini termasuk daripada ahli jannah, orang yang mendapatkan surga katanya, karena dia sudah bertujuan baik. Katanya yang ini malaikat pencatat kejelekan tidak bisa, dia belum sampai ke desanya. Tidak bisa, ribut ini dua malaikat. Bayangin. Akhirnya turun satu malaikat lagi yang mana membawakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ngomong sama malaikat ini, sudah, biar adil kita hitung deketan mana ini orang. Apakah dekat daripada desa yang dia tuju ataupun dekat daripada tempat tinggalnya di desa yang dia berbuat maksiat tadi. Dihitung per jengkal. Subhanallah, ternyata beda 1 jengkal. Lebih dekat ke desa yang dia tuju, maka dia termasuk ahli jannah. Ya, karena niatnya dia, karena tujuannya dia dalam berbuat baik, yakni bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki amalan-amalannya. Itulah rahasia daripada niat. Dan banyak lagi, ada satu ulama ahli tasawuf atau ulama sufi, ya, mereka didatengin orang-orang daripada tamu, ya, ketika dia sakit. Ya, ketika dia sakit, dia dilihat dia bertujuan sangat banyak. Saya niat mau ini, saya niat mau haji, saya niat mau sedekah. Padahal dia masih sakit nih. Saya niat mau diniatin yang banyak. Saya niat mau jihad fisabilillah. Saya niat mau umrah. Saya niat mau silaturahim. Saya diniatkan yang banyak. Sampai kaget. Lah kamu apa? Apa gunanya ini niat?
Apa gunanya niat sedangkan kamu sudah terkapar, sudah sakarat, sebentar lagi kamu meninggal. Apa? Ingat Allah Subhanahu wa taala apa? Mencatat amalan-amalan kita walaupun dengan niat-niat kita. Ya, akhirnya disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kitab atau satu catatan amalan, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikatnya, ya malaikat, wahai malaikat, catat ini orang haji, orang ini umroh, orang ini sedekah, orang ini jihad fisabilillah. Kaget malaikatnya, ya Rob, di catatan saya tidak ada ini orang melakukan haji, tidak pernah umroh, tidak pernah jihad fisabilillah, ya ikut perang di jalan Allah, tidak pernah sama sekali, kok ada. Uktubah, catatlah, karena aku mengetahui akan kebenaran niatnya. Ketika dia di dunia dia sudah niatkan, maka dicatat dan pahala dia bisa membantu daripada amalan kebaikannya, timbangannya akhirnya menjadi berat daripada timbangan kebaikannya dan dia dimasukkan min ahlil jannah atau ahli surga gara-gara amalannya. Masya Allah, itu yang bisa menolong kita daripada nanti dalam hisab atau hitungan amalan-amalan kita. Maka dari itu perbanyaklah niat, ya. Karena niat ini sesuatu yang mungkin mudah dilakukan, tapi kadang kita ini lupa atau meremehkannya. Padahal itu bermanfaat banget. Ya, khususnya untuk anak-anak muda. Ketika kita muda, niatkanlah yang baik-baik. Ya, pertujuan yang baik-baik. Kita mau melakukan apapun, kita mau berjalan kemanapun, kita mau buka apapun, ya, niatkanlah yang baik. Ya, Masya Allah. Sebelum ini ada pertanyaan tambahan nih, Beb. Mungkin nggak apa-apa ya, satu tambahan lagi. Nah, jadi ini pertanyaannya ini tentang niat juga. Niat tentang ketika kita melakukan ibadah sedekah atau infak. Iya. Nah, di sini tuh kita melakukan sedekah, misalnya kita sedekah di masjid, sedekah infak ke seseorang. Niatnya itu untuk rezeki saya itu bertambah. Ketika saya setiap hari menyumbang di masjid misal 50.000 setiap hari, saya niatkan sedekah saya ini agar rezeki saya bertambah. Itu bagaimana itu? Sebenarnya kalau masalah gimana atau hukumnya, ya tidak apa-apa. Boleh. Kita sedekah terus kita bertujuan untuk berlancar supaya rezeki. mendapatkan rezeki. Sebenarnya nggak masalah, tapi itu termasuk daripada tujuan atau niat yang rendah. Padahal dengan mujarrad, dengan sebab kamu ini bersedekah, tidak usah kamu niatin supaya rezekimu bertambah. Kamu niatin sebenarnya. Itu sudah pasti. Ya. Dengan kamu bersedekah, bahkan sebagian ulama mereka tidak pernah menabung. Ya, sebagian orang-orang alim mereka tidak pernah nabung. Nabung di rumah, tidak pernah nyimpen uang, tidak pernah. Kenapa dikatakan saya nabungnya dengan sedekah? Karena mereka tahu dengan dia bersedekah. Bukan tahu lagi, mereka yakin bahwa orang yang bersedekah walaupun sedikit pasti diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahan sedekah ini bisa kita niatkan untuk kesembuhan kita. Misalnya kita ada yang sakit, ya, ada saudara kita sakit atau keluarga kita ada yang sakit atau kita sendiri sakit, ya, masih dalam keadaan sakit. Terus kita bersedekah, kita niatkan untuk kesembuhan kita. Dapat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardhakum bisadaqah." Sembuhkanlah, obatilah penyakit orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Tujuan kan untuk sedekah, yakni untuk kesembuhan kita. Insya Allah dengan sedekah tersebut Allah berikan kesembuhan buat kita. Itu dari niat. Ada lagi niat yang lain-lain yang lebih mulia, supaya Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersedekah meridhai kita. Iya, menjadikan kita ini orang-orang yang benar-benar mukhlis, orang-orang yang benar-benar ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah ketika kita sedekah ini supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, supaya kita ditambah keimanannya. Itu niat-niat yang sangat berharga. Jangan cuma niatnya biar nanti tambah. Ya, itu niat istilahnya itu rendahan. Ya, ada yang lebih baik, masa ngambil yang rendahan. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan itu kita niatkanlah tidak hanya untuk
dunia. Iya, Maksudnya, jangan sampai jangan dunia masalah saja. dunia. Heeh. Akhirat kita juga perlu pikirkan sebenarnya. Betul. Dalam pengajian contohnya, ya bukan cuma sedekah ini sebenarnya. Orang dalam datang pengajian atau berbuat baik umumnya supaya nanti biar rezekiku tambah. Aku mau ikut pengajian itu tadi kemarin kata Ustadz, kalau orang datang pengajian rezekinya dijamin. Saya mau datang pengajian biar rezeki saya dijamin. Ya enggak apa-apa. Enggak masalah. Boleh, ya? Cuman lah mbok niat itu yang bagus-bagus yang lainnya sih. Mbok ya yang lebih berharga lah gitu. Masih banyak niat kan ketika kita hadir di pengajian supaya kita nanti meninggalnya husnul khotimah. Itu lebih berharga mana daripada mendapatkan uang miliaran misalnya tapi matinya wallahu alam enggak tahu husnul khotimah atau enggak. Ya, buat apa gunanya kalau kita punya harta banyak, kita punya duit banyak, terus waliyatubillah meninggalnya dalam keadaan jelek? Ya enggak ada harganya. Tapi kalau kita niatkan ya Allah, kita hadir untuk pengajian, hadir ketika ini bertujuan supaya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita husnul khotimah, biar kita nanti dikumpulkan sama orang-orang soleh, biar kita orang nanti bisa memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biar kita niat yang banyak, masya Allah. Ya, jadi pesan saya di dalam permasalahan ini, selagi kita orang punya hati, selagi kita ini hidup, bernapas, ya kerjakanlah atau jadikanlah, genjotlah hati kalian untuk selalu berniat yang baik, yakni amalkanlah atau gerakkanlah hatimu untuk kebaikan dalam perkara kebaikan. Selagi kalian masih mampu, apa beratnya amalan hati? Ya, seperti itu. Itu rahasia di dalam pengamalan dalam segala hal. Niat yang baik. Ya. Alhamdulillah. Ini tidak terasa sudah di penghujung acara ini. Kita sudah nggak terasa sudah 1 jam lebih kita membahas tentang Alhamdulillah ini tentang bab niat. Tadi kita dapat niat. Masya Allah banyak sekali manfaat atau perkumpulan seperti ini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita orang bisa mendapatkan faedah atau tersentuh hati kita untuk mengamalkan, untuk menjadikan hati kita ini sadar, ya Allah benar ya, ini niat ini ternyata seperti ini. Ternyata kita dapat ilmu, sholat itu harus pakai niat, ibadah itu harus pakai niat. Ya, mudah-mudahan dari perkumpulan kita ini kita mendapatkan manfaat itu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mungkin saya bisa mengambil sedikit kesimpulan dari pembahasan kita Silakan. selama 1 jam ini. Mungkin di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan segala sesuatu itu sangat penting kita meletakkan niat yang baik. Ya. Dari segi apapun, entah itu melakukan hal-hal untuk duniawi ketika kita nongkrong, ketika kita mencari ilmu, itu kita bisa mendapat pahala kok dengan hanya nongkrong bersama teman-teman ketika kita meletakkan niat yang baik gitu. Iya, betul. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lagi tentang bab-bab lain di lain waktu. Amin. Insyaallah harus itu. Ya, saya bermanfaat insyaallah. Ya. Oke, terima kasih untuk Habib yang sudah menyempatkan hadir di sini. Alhamdulillah, saya ikut senang juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa kita ulang lagi di lain waktu. Amin. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.